Salam dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Sinta Nursayani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Bunto 01 Adipala, Kabupaten Cilacap. Saya kali ini ditemani oleh rekan sejawat saya, Pak Nur Sodik. Beliau adalah guru kelas 4 dari SD Negeri Bunto 01 Adipala. Selamat pagi Pak Nur Sodik. Pagi. Bagaimana kabarnya Pak Nur? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, Tuhan. Ya. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi ya, Pak. Ya. Saya nanti akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelasnya Bapak untuk sebelum melakukan proses supervisi di dalam kelas. Adapun tujuan supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas dan kenapa kita melakukan pra-observasi yaitu sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan pembelajaran di dalam kelas agar lebih siap dan percaya diri sebagai memberikan pembelajaran di dalam kelas yang menyenangkan dan bermakna bagi murid. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran nih. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Terima kasih Bu. Tujuan pembelajaran ini nanti materi yang saya sampaikan kan kipas ya. Ini sedang menyampaikan tentang transformasi energi. Jadi tujuan pembelajarannya sudah saya rencanakan ini melalui kegiatan-kegiatan beberapa hal. Ada diskusi yang pertama melalui kegiatan diskusi dan literasi ini peserta didik dapat menganalisis konsep kekeralan energi dengan benar. Kemudian yang kedua melalui kegiatan pengamatan penyelidikan peserta didik dapat menganalisis perubahan bentuk energi dengan benar. Dan yang ketiga melalui kegiatan penyelidikan juga peserta didik dapat menganalisis transformasi energi pada energi terbarukan dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan upaya yang perlu dilakukan untuk menghemat energi dengan benar. Dan yang kelima, melalui kegiatan presentasi, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi transformasi energi di sekitar kita dengan benar. Dan yang terakhir, yang keenam, melalui kegiatan problem-based learning dengan pendekatan diferensiasi pada materi transformasi energi di sekitar kita, peserta didik dapat berkomunikasi, berkolaborasi, berpikir kritis, berkreasi, sekaligus memiliki sikap mandiri, gotong royong, berkepentingan global, kreatif, dan kritis. Ya, oke. Berarti ada beberapa tujuan pembelajaran ya Pak ya. Yang kedua Pak, mengenai area pengembangan nih. Bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai? Kalau menurut saya area pengembangan adalah yang terkait profil Pancasila ya Bu ya. Jadi ada 6 kompetensi itu iman takwa, kemudian berkolaborasi atau gotong royong, kemudian berpikir kritis, mandiri, dan berkebinaan global. Saya juga ingin mendengar nih Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas, baik dari strateginya, modelnya, ataupun metode pembelajarannya. Jadi nanti strategi yang saya gunakan model pembelajaran adalah tatap muka, model pembelajarannya PBL, problem based learning, pendekatan dengan pendekatan diferensiasi ya. Kemudian metode yang saya gunakan pengamatan ya, ada percobaan, tanya jawab, kemudian penugasan, diskusi dan presentasi. Kemudian strategi diferensiasinya ada 3 ya, konten, proses, dan produk. Gitu, Bu. Oke. Bagaimana nih dengan media yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran nanti? Nanti media yang sudah saya siapkan Chromebook untuk membuka aplikasi Pad, ya, itu sudah bisa offline ya, sudah saya downloadkan. Kemudian sesuai dengan gaya belajar mereka, kelompok mereka tentunya, tidak semua mungkin. Kemudian pakai visual nanti
multimedia, audiovisual, pakai proyektor supaya lebih interaktif gitu. Oh iya, oke. Kelihatannya keren nih ya. Kapan nih Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Ini jam kedua Ibu ya. Jam kedua. Nanti sebentar lagi. Ya, Oke, gitu. baik. Saya nanti akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat apa saja yang akan terjadi. Setelah nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Pak, yaitu Ya. percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Saya bisa memetik manfaat Ibu ya. Saya tentu karena ini agak direncana tentu menginginkan hasil yang lebih baik. Saya agar lebih percaya diri menyiapkan siswa, menyiapkan bahan ajar dan strategi sesuai dengan rencana yang saya ya, gitu Bu. Oke, baik Pak, terima kasih. Demikian percakapan Nanti kita. agar siswa senang bagaimana. Oh ya, Terus oke, baik Pak, terima kasih. Demikian percakapan kita kali ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi ya Pak ya. iya ya. Sekali lagi terima kasih Pak Nur Ya, sama-sama Sotik. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang pelajaran kedua ya. Jadi yang pertama matematik sudah kita lewati, sekarang IPAS ya. IPAS. Ini siswa masuk semua ya. 24 siswa. Ya. IPAS kita kemarin sudah membicarakan ya, tentang perpindahan. Nah, ini nanti Pak Guru akan menyampaikan dalam bentuk lain ya, ada aplikasi. Namun di sini ada pemaparan tentang visual ya, gambar, video, presentasi tentang mengubah bentuk energi, terkait juga dengan hukum kekekalan energi. Ya tidak? Kekekalan energi. Masih nggak? Hukum kekekalan energi? Masih apa? Mulai. Ya, daerah-daerah. Ya. Depannya boleh lah, yang penting kalau sama ya. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi dia hanya berubah bentuknya, gitu ya. Jadi kira energi tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan. Lengkap ini ya, hanya berubah bentuknya. Siap mengikuti ini pemaparan? Nanti kita amati dan mengamati ya, menyelidiki apa yang disajikan. Maaf, Pak Guru Pak, ini nanti akan dibagi kelompok ya. Jadi 3 kelompok sebelum ini untuk memetakan gaya belajar kalian mengisi kuesioner ini. Tolong dibagi satu-satu, bagi satu-satu teman-teman. Diisi ya. Jadi ini A, B, C ya. Kalau kamu cocok yang A, pilih A. Kalau cocok yang B, pilih B. Jadi tidak ada benar dan salah. Isian A, pilihan dari A, B, C itu tidak benar, tidak salah. Karena membedakan kamu belajarnya itu yang auditory, tipe mendengarkan, apa visual, tipe mengamati, atau tipe kinestetik, tipe praktek atau gerak. Jadi tidak ada salah kalau kalian pilih jelas ya. Sambil mengamati pemaparan video mengubah bentuk energi, siap ya. Ya maaf Pak Guru pakai pengawas ini karena Pak Guru lagi suaranya sakit batuk, jadi nggak kuat keras. Saya play. Mengubah, coba lihat energi menggerakkan dunia. Kalau ini ada anak sedang makan, yang kita energi dunia. Nah,
Hal tersebut memperlihatkan bahwa segala sesuatu di dunia ini memerlukan energi. Ya. Energi dibutuhkan untuk melakukan daya. Setelah dipelajari daya adalah tarikan atau dorongan. Menarik, mendorong, mengangkat adalah aktivitas yang membutuhkan energi. Ini bisa menarik, contohnya nggak gampang ya. Yang mendorong, mengangkat. Lanjut. Energi itu kekal. Ya tadi sudah kita singgung ya. Hukum kekekalan energi yang disebutkan penanggalan dia. Energi itu kekal, artinya tidak bisa diciptakan, tidak bisa juga dimusnahkan. Namun kita bisa mengubah bentuknya menjadi bentuk yang lain. Umumnya alat-alat buatan manusia adalah alat-alat untuk mengubah bentuk energi. Nah ini perubahan energi pertama listrik menjadi jalan disimbolkan ini maksud enggak? Jadi ini bisa nyala jika ada energi listrik, ada setrumnya, dan tentu ada rangkaian tertutup, ada saklarnya untuk memutus dan menghubungkan, ya tidak? Masa nyala terus dimatikan ya prakteknya ini, ya tidak? Kemudian gerak menjadi bunyi, contoh ada ini anak sedang memetik gitar. Kemudian kimia menjadi gerak. Siapa yang maksud ini? Coba, yuk, Febri. Kimia menjadi gerak maksudnya apa? Kok gambar mobil? Ya. Kimia menjadi gerak. Ini kan perubahan energi. Kok gambarnya mobil? Maksudnya apa? Ya, diskusikan. Ya. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ya. Mana? Ya, dia menggunakan bahan bakar fosil, kemudian ditransformasikan menggunakan mesin, ya, mesin bahan bakar, akhirnya menjadi gerak mekanikal, ya. Maka kimia menjadi gerak. Yang ini maksud enggak? Yang gambar kita tadi, siapa yang tahu? Ya, Putri. Yang gambar kita dari gerak menjadi bunyi, energi gerak menjadi bunyi. Paham ya ini ya? Ya kita lanjut saja. Nah, macam-macam bentuk energi. Energi sangat penting bagi manusia dalam menjalankan aktivitas dan kehidupan sehari-hari. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari ada menggosok, ada ini aktivitas menggunakan energi yang ada pada tubuh kita. Kemudian ini apa? Sudah apa ini? Menjahit. Sudah apa ini? Mencuci piring, kemudian beraktivitas sepeda. Nah, ya ini orang menggunakan energi geraknya. Ya, tapi kalau tidak punya tenaga, kalau sudah sakit, ya tidak, energinya kurang, ya tidak. Jadi manusia bisa menggunakan energi gerak karena punya energi. Nah, ini terkhususnya adalah energi kimia. Nah, ini satu energi kimia. Coba diamati. Energi sangat penting bagi kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitas dan kehidupan sehari-hari. Satu energi kimia. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat. Misalnya makanan ya. Makanan memiliki energi kimia sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Ya tidak? Apa hanya makanan saja? Tidak. Tadi termasuk mobil, bahan bakar. Kemudian kayu dibakar mengeluarkan energi, tidak, mengeluarkan panasnya, ya tidak. Lanjut. Kedua, energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dimiliki muatan listrik dan arus listrik. Energi ini paling banyak digunakan karena mudah diubah menjadi energi lainnya. Kemudian energi panas. Yang tadi energi listrik, coba. Energi listrik ya. Energi listrik tadi mudah diubah menjadi energi lainnya. Nah ini ada contoh kipas angin.
Dari apa menjadi apa ini? Oh, gerak ini. Listrik menjadi gerak apa gerak menjadi listrik? Kok tahunya listrik? Mana listriknya? Mana listriknya? Ini lewat apa? Nah, ini konduktor, penghantar listrik, ya. Kalau dicabut mati tidak? Maksudnya apa? Gerakannya berhenti atau tidak? Coba kita cabut, yakin? Nah, berarti sudah paham. Kenapa berhenti? Iya, karena tidak ada energi yang diubahnya, ya, tidak ada listriknya, jelas. Jadi untuk membuat butuh alat, ini masih di dalamnya ada dinamonya, ya. Tanpa dinamonya, salah satu alat pengubah gerak adalah dinamo listrik, ya. Nanti ada alat lain di simulasi. Nanti berikut. Karena ini multifungsi dari energi listrik ini. Apa yang dimaksud energi? Yang kedua, hari ini cuaca terasa panas, sehingga menyalakan akibat angin. Apa perubahan energi yang terjadi pada kejadian tersebut? Ya. Tiga, bagaimana cara manusia menghasilkan energi yang diinginkannya? Bagaimana cara manusia menghasilkan bentuk energi yang diinginkannya? Dengan cara mengubahnya menggunakan alat, ya tidak? Mengubahnya menggunakan alat. Apa energi yang akan terbentuk saat kita makan? Ya, kimia. Yang tidak jadi berat, jadi panas. Kemudian yang kedua, Wahyu sedang mengendarai motor dengan ayahnya. Namun tiba-tiba motor ayah mogok karena bensinnya habis. Setelah mendapatkan bensin, motor dapat melaju kembali. Apakah perubahan energi yang terjadi pada peristiwa tersebut? Ya, dari kimia menjadi berat. Ya, bisa ya? Ya. Nah, ini energi merupakan kemampuan melakukan gerak atau melakukan suatu perubahan. Ada dulu gerak nomor 2 betul. Tiga. Coba yang sekarang yang di akhir kamu banyak A apa banyak B apa banyak C? Tentu ada yang banyak A-nya, berarti kamu tipe A. Yang kelompok A di kanan, ya. Nanti lihat posisinya gabung di kelompok kanan, kemudian yang B di kelompok tengah, yang C di kelompok sini, yang selatan, ya. Yang B tengah, ya. Yang A pindah di kanan, nah, di utara, ya. Ya. Kamu yang mengisi sendiri tentu yang tahu. Coba banyak mana yang paling banyak A apa banyak B? Ya, B pindah tengah, yang C pindah ke selatan. Ya, laksanakan. Oh, di ini jawabannya jumlah jawaban A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, ditulis itu. A-nya berapa, B-nya berapa. Dari sini belum yang belakang. Belum, oh 5, 6, 3. Berarti kamu banyak B-nya, ya. Kamu belajarnya auditori. Ini siapa namanya? Alfi. Ya, sini siapa nih? Yoga, auditori juga. Suka mendengarkan ya. B saya kumpulkan ini B. Tasnya di bawah sekalian. Tasnya biarkan. B di sini, B di sini, B. Yang C di tengah, C itu di belakang cuma 3 anak. C di tengah. Sama B sini, B kan ini banyak banget. Ya, B di sini. Ya di sini. Ini ada A auditory, ya karena ada audio ada visual tidak lepas lah ya, sekalipun mendengar mesti lihat, ya tidak. Ya tapi lebih asik kalian mendengarkan
alur cerita melalui kalimat-kalimat yang menjelaskan, ya tidak. Senang kalau kalian mendengarkan, ya di dongeng ini diceritakan, diceramai, ya tidak. Ini tipe auditori. Kemudian kinestetik ini sebenarnya praktek, gambar, melakukan akan lebih cepat paham, ya tidak. Yang B, ya. Besok kita buat akuarium, yang senang praktek tentu senang, ya tidak. Ya. Yang mereka yang senang teori senang dijelaskan gimana cara buatnya, lebih senang mendengarkan ketika dijelaskan. Sebenarnya ya hampir sama lah ya. Kita coba pakai aplikasi ya. Kalian mengamati, kalian mendengarkan pemaparan. Jadi kita audio nanti coba sekarang praktek gosokkan tangan kedua tanganmu. Apa yang kamu rasakan? Hangat. Dari mana hangatnya? Dari gesekan. Terus panas itu dari mana? Dari energi gerak. Gerak itu dari mana? Tenaga yang kita peroleh dari mana? Makanan, minuman. Nah, makan apa Bu ya? Kita minum juga. Makanan dan minum. Jadi energi kimia berubah menjadi energi gerak, berubah menjadi energi kalor atau energi panas. Jadi praktek tadi apa? Menggosokkan tangan. Apakah hanya tangan saja? Apakah hanya tangan saja? Coba ini digesekkan kayu dengan kayu, panas atau tidak? Kamu taruh gesekan ke meja, panas tidak? Ternyata panas. Hati-hati, ya jangan untuk main-main dan jangan untuk mencelakakan orang lain, ya. Digosok-gosok kayu ditempelkan ke kulit temannya, nanti gosong. Hati-hati, tidak boleh, ya. Tidak boleh. Yuk kita untuk ice breaking kita coba tepuk guling. Kita pernah belum? Mau tidak? Karena sering kejadian kamu dengan teman itu harus tidak dengan teman itu harus baik apa tidak? Kamu ingin kebaikan dari orang lain apa tidak? Ingin. Kalau ingin kebaikan dari orang lain maka kita juga harus baik dengan orang lain. Coba ini aplikasi ini pakai bahasa Inggris ya. Energy and change. Apa artinya? Bentuk-bentuk energi dan perubahannya. Kita coba ini intro pengenalan, mau? Ya. Nah. Coba ini gambar apa? Simbol termometer. Kita centang, kita checklist. Oh, muncul apa ini? Simbolnya energinya ya. Kemudian link headernya nanti. Coba kita ini air. Ada gelas air, masukkan ini di atas kompor ya. Terus ini ada pilon besi, kemudian ada brick, apa brick? Bakar ya. Ini masukkan ini minyak zaitun, lalu minyak oli. Besinya ini masukkan ke air apa ke oli? Ke minyak. Minyak. Ini batanya air. Apakah bisa dikeluarkan? Bisa. Masukkan sini bisa tidak? Bisa. Ya, coba ya. Terus energi simbolnya gunakan lagi. Kita panaskan. Keduanya apa satu dulu? Satu dulu. Nah. Api yang dari itu listrik apakah bahan bakar fosil, kayu atau bahan bakar minyak mengeluarkan energi panasnya. Energi kimia menjadi kalor ya.
simbolnya keluar itu panas, keluar kalor ya panas. Sekarang yang sistem, coba, dan simbolnya. Nah, coba kita lihat, ini dari energi apa kira-kira orang manusia? Manusia punya energi dari bahan makanan dan dari kimia. Kemudian juga menjadi apa? Berupa apa? Kayuan. Kayuan ini menarik panel atau rantai ini ya, rantai nanti akan memutar turbin atau kincir. Kincir akan menggerakkan ini generator, berarti ada dinamonya atau generator listrik. Generator itu pembangkit. Generator listrik berarti pembangkit listrik. Ini ada kabel. Kabel kemudian di sini ada elemen pemanas. Kayak setrika, kayak kompor listrik ini untuk memanaskan benda yang di atasnya. Ya, coba kita jalankan. Nah, ini hijau energi chemical, ini chemical berarti kimia. Yang hijau, kemudian yang putih ini mekanikal. Mekanikal berarti energi gerak. Dari kimia menjadi energi gerak atau mekanikal, dari mekanikal menjadi menggerakkan generator listrik atau dinamo listrik yang menghasilkan energi listrik. Simbol energinya warna biru ini ya, lewat kabel, ya, lewat pembangkit listrik. Kemudian ada alat pemanas listrik, elemen pemanas, heater, nama bahasa heater, alat pemanas yang akan memanaskan sebagai tungku ini. Ya. Nah, ini orangnya berarti karena lemas, kehabisan energi, butuh energi lagi tidak manusia? Itu harus makan minum lagi. Nah, sekali. Ya. Gimana kalau geraknya cepat, lebih cepat habis tidak? Wah, energinya cepat habis ini. Ya, geraknya cepat. Maka gerakannya juga makin cepat, energi gerakannya. Maka energi listriknya juga makin cepat. Sebanding. Nah, dia cepat habis, cepat lemas. Ya tidak? Kalian bisa mengamati? Ya, cukup. Sekarang coba sumber energinya ganti. Yang tadinya sepeda energi gerak, sekarang jadi simbol apa ini? Keran. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, air ini mengeluarkan energi gerak atau energi mekanikal, menggerakkan turbin, kincir air. Kincir air menggerakkan generator listrik, generator listrik menghasilkan energi listrik, memanaskan air. Ya, gimana kalau apakah hanya untuk memanaskan air? Tidak. Nah, ini bisa untuk menyalakan listrik. Bohongan listrik contohnya ini. Bisa ini apa ini? Bisa untuk lampu HPL, lampu neon, ini bisa nyala. Bisa untuk ini juga. Nah, untuk menyalakan kipas listrik, ya tidak? Jadi dari listrik bisa jadi panas, bisa jadi cahaya dan panas. Ini juga cahaya yang efisien, kemudian dari listrik jadi geras. Yang kurang apa? Listrik jadi kimia untuk ngecas aki, ya, untuk ngecas baterai. Ini tidak ada, harusnya ada ini, ya. Jelas? 1, 2, 3, 4, ada 5 harusnya. Pertanyaan? Yuk, kelompok A tanya, pertanyaan kelompok ada yang mewakili diskusi. Kelompok B buat pertanyaan, masing-masing kelompok membuat pertanyaan terkait dengan transformasi energi. Ya, kerjasama, aglomerasi kerjasama. Ya, diskusikan dengan temanmu. Kelompok A, ya, coba. Ya, kelompok A itu ada kelompok B. Ya, Samira, ada. Apa yang dimaksud dengan energi panas? Ya, kita tampung dulu. Mira, oh, Alvin.
Ya. Energi kinetik. Ya. Sabira. Apa manfaat energi kinetik? Apa lagi? Kelompok B? Sudah, kelompok B sudah. Kelompok A? Ya. Energi kimia. Apa manfaat energi kimia? Ya, jadi energi gerak. Ya, A lagi energi alternatif. Energi cahaya. Ya, dilanjut nanti ya, istirahat dulu ya. Saya perhatikan tadi kan sudah sebentar ya, kita menutup pelajaran ya. Kita refleksi pembelajaran IPA hari ini tentang transformasi energi di sekitar kita. Ya tidak. Yang pertama kita pahami hukum kekekalan energi. Yang berbunyi energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi hanya berubah bentuk atau wujud. Ya, yang perubahan dari satu energi ke energi yang lain ini butuh proses, kadang butuh alat ya, alat konversi. Yang kekinian ini adalah energi listrik ya, tidak, yang lebih fleksibel, yang bisa diubah ke berbagai macam bentuk energi. Yang tadi sudah kita singgung dari energi listrik ke 5 bentuk energi yang lain ya, ke 5 energi bentuk yang lain. Bagaimana pembelajaran hari ini, kalian senang? Coba jelaskan alasan senangnya. Safira, senangnya gimana kok kamu senang? Oh, karena bisa menggunakan Chromebook bareng dengan teman. Yang dipaparkan di depan gimana? Febri, gimana yang dipaparkan Pak Guru di depan gimana? Sudah dipahami ya, sudah dipahami ya. Terima kasih. Rencana minggu depan ya, kita masih mungkin mengulang dengan praktek ya, praktek konversi energi. Mau tidak? Praktek mengkonversi energi ya, dari kimia ke yang lain ya, ngecas baterai, kemudian bahan bakar fosil, kemudian kita mencoba hal alternatif ya, pakai panel surya ya, kemudian ada panel suryanya, ada alat kontrolernya dan sebagainya. Kita aja ya, kita tutup pelajaran ini, kita berdoa. Siapkan.
Sira Terpercayani, calon guru penggerak dari SD Bunton 01 Kabupaten Cilacap. Kali ini saya bersama Pak Nur Sodik dan Ibu Weni Dewi Sumirasi selaku PP akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang sudah saya lakukan bersama dengan Pak Nur. Selamat siang Pak Nur. Bagaimana kabarnya Pak? Pak, baik, untuk percakapan kali ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Nur terkait proses observasi yang sudah kita lakukan. Tujuannya supaya nanti Pak Nur bisa mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak Nur lakukan, dan nantinya juga Pak Nur bisa merencanakan perbaikan atau tindak lanjut yang akan dilakukan nantinya supaya pembelajarannya lebih baik lagi. Untuk pertanyaan yang pertama Pak, saya mau tanya perasaannya Pak Nur nih. Setelah tadi diobservasi, apa yang Bapak rasakan? Saya lega karena sudah bisa melaksanakan apa yang direncanakan. Untuk pembelajarannya, pembelajaran yang sudah dilakukan Pak Nur itu pembelajaran yang seperti apa? Kemarin kan saya menyampaikan materi IPAS ya. Tujuannya ya sesuai dengan yang direncanakan, melakukan KSE ya, kompetensi sosial emosional, dan pembelajaran yang diferensiasi itu tercapai. Berarti area pengembangannya yang Bapak lakukan itu sudah tercapai atau belum? Menurut saya sebagian ya sudah tercapai. Mungkin perasaan saya ada yang belum. Jadi perhatian kurang, tidak fokus, dan hal lain ya, sibuk sendiri ya kan, biasanya. Oke, itu berarti masih belum tercapai ya? Beberapa hal itu yang menurut saya perlu perbaikan. Perhatian khusus gimana caranya agar ada perubahan yang Berarti Pak Nur punya strategi untuk memperbaiki yang belum tadi. Kira-kira strategi yang akan dilakukan Pak Nur nantinya apa? menurut saya itu diferensiasinya itu saya belum maksimal. Jadi anak itu kriterianya yang mana itu belum, analisa saya masih dalam mewujudkan prakteknya itu belum tepat. Jadi mungkin perlu ada kesepakatan dengan anak juga, perlu ketegasan keyakinan kelas yang harus disepakatkan. Itu dalam keyakinan kelas ada saja anak yang melakukan pelanggaran. Gitu. Berarti untuk mencapai itu Pak Nur nantinya akan dengan anak ya. Yang akan dilakukan Pak Nur itu dengan anak itu misalnya apa Pak? Untuk bisa membedakan cara belajarnya. Di awal itu anak kan diberi semacam apa ya, angket lah ya. Kemudian juga menurut observasi pengalaman sehari kan saya juga ada lah ya. Jadi dicoba lagi membedakan minat cara gaya belajar mereka. Itu kadang ada mungkin anak itu menurut dia itu ternyata prakteknya tidak. Gitu. Artinya anak sendiri juga ditanya ada bingung. Iya, gitu ya. Nah menurut Bapak tadi itu ada kendalanya nggak? Atau ada yang selain kendala ya, hal baik yang sudah dilakukan dan kendala yang ditemukan di pembelajaran? Dan kalau menurut saya itu pembelajaran itu saya buat menarik. Anaknya tertarik karena hal baru, nggak masalah. Teknologi lah ya, pembelajaran interaktif, anak kelihatan antusias, kemudian mereka juga aktif bertanya, yang rajin bertanya betul. Dan mereka juga merespon aktivitas itu dengan baik. Hampir semua.
emosional kan, kemampuan sosial emosional dan sosialnya ada anak yang kurang kerjasama ya kan, emosional mungkin anak yang apa minder, malu masih ada. Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan ya Pak, yang Iya. sudah saya lakukan di pembelajarannya Pak Nur itu, saya melihat Pak Nur belum bisa menguasai kelas dengan baik dan menyenangkan. Kira-kira ada usaha apa nih yang akan Pak Nur lakukan untuk mencapai kelas itu biar baik, biar senang anak-anaknya, itu usahanya Pak Nur gimana? Upaya ya, dari awal saya sudah berupaya anak itu senang. Namun saya tanya juga anak senang, namun mungkin respon tidak senang mungkin ada jenuh ya, karena kejenuhan kan dari senang jadi bosan gitu. Mungkin itu. Jadi bagaimana agar anak tidak bosan? Jadi ada strateginya kan? Strategi. Nah, kira-kira strategi Pak Nur apa supaya anak-anak tidak bosan? Saya biasanya melakukan kesepakatan yang seperti apa yang mereka suka, misalkan lihat tayangan yang sejenis, kan ada tawaran dari saya gimana ini kalau ini simulasi ini, dan contoh lain saya ajukan sehingga mereka saya mintai dan berdasar pendapat mereka juga. Sebenarnya saya tidak mutlak dari saya semua, saya minta mereka juga punya gagasan agar saya bisa memenuhi kebutuhan mereka, anak-anak, melayani mereka supaya mereka senang ini. Namun pada prakteknya anak juga mungkin ingin lagi, nah kan saya juga repot. Berarti Pak Nur itu mendengarkan suara anak yang melibatkan anak. Nah, dari observasi yang sudah dilakukan juga sepertinya Pak Nur belum memunculkan teknik stop. Nah ya, kira-kira hal apa nih yang menghambat Pak Nur tidak melakukan? Ya, saya terlalu fokus pada materi ya. Pada materi saya tahu ada teknik stop, saya rencanakan cuma kelewat itu. Jadi ya saya nanti akan besok akan saya upayakan melaksanakan teknik stop supaya ini lebih fokus, lebih perhatian, lebih tenang. Kira-kira ada yang bisa mendukung nggak untuk Pak Nur melakukan teknik stop? Saya cari referensi contoh teknik stop kan mungkin ada variasinya ya Bu ya. Jadi perlu kolaborasi juga ya dengan rekan sejauh. Nah, dari itu kan sudah pengalaman kendalanya sudah, teknik strateginya sudah. Nah, kira-kira Pak Nur itu merencanakan di ke depan pembelajaran yang akan dilakukan itu akan seperti apa? Saya evaluasi ya kelebihan kekurangannya sudah ya Bu. Yang kekurangan tadi kelebihannya menurut saya itu tadi sudah yang saya hal semenarik mungkin. Ternyata itu bagian dari proses, ada kekurangan ya saya perbaiki upaya-upaya untuk dengan konten yang lebih tepat, dengan model diferensiasi anak yang sesuai dengan kebutuhan. Menurut saya ini tahap pembelajaran diferensiasi kan diperlukan sekarang baru lah ya. Itu prakteknya sih sejak dari dulu saya ngajar ya tiap anak lakukannya beda. Namun dari proses konten itu produk itu katanya dirasa sulit. Memang tidak setiap pembelajaran menggunakan diferensiasi itu juga. Namun lebih baik kalau kita memfasilitasi anak sesuai dengan cara cara belajar mereka. Saya juga berupaya nih proses bagi saya untuk bisa menyampaikan anak dengan tepat. Proses juga. Nah, untuk di kegiatan pembelajaran Pak Nur memang saya sudah melihat ada diferensiasi. Cuma memang ketika anak sudah memegang nih alatnya masing-masing, nah di situ tidak dipakai. Nah, kira-kira caranya Pak Nur untuk bisa memunculkan lagi seperti apa? Saya dari kemarin ya, jadi anak sudah buka Chromebook, anak saya juga itu diproyeksikan di layar ya kan. Nah, ketika saya itu jadi apa ya, kok terbagi ketika anak sudah saya pasrai tugas itu dan saya harus menyampaikan, menjelaskan, kan semua harus perhatian ke saya gitu. Sehingga anak itu jadi vakum yang pegang Chromebook itu. Nah itu kan ketika proses ternyata jadi
ngerasain kan apa motorik yang lebih dominan lah ya daripada visual saja, dia lebih praktek. Dan kemarin memang saya seorang guru ingin jadi pusat perhatian mungkin. Jadi ketika saya jelaskan ya harus menuju ke saya semua mungkin itu. Itu bisa untuk disambungkan di rencana ya Pak. Artinya kalau memang mau melakukan pembelajaran diferensiasi, nanti ada strategi-strategi. Kira-kira Pak Nur ada nggak yang mendukung Pak Nur benar-benar melakukan itu? Saya cukup dari mengamati itu, mengamati rekam, mengamati dari media sosial sekarang banyak itu contoh, ada contoh lah ya yang bisa jadi diri. Akhirnya saya sudah melakukan seperti ini, oh susah, yang baik itu seperti apa? Menurut saya kan bisa mungkin temuan baru strategi cara yang pembelajaran yang lebih tepat dan diferensiasi bagaimana, persiapannya bagaimana, prosesnya bagaimana. Kalau rencana ternyata prosesnya juga kendala kan, berarti ada solusi yang terbaik bagaimana. Mudah-mudahan rencananya Bapak nantinya bisa berjalan dengan baik. Saya juga berharap nanti Bapak bisa menghubungi saya lagi untuk saya lihat lagi di kelas apakah yang sudah direncanakan, area pengembangan yang sudah Pak Nur ingin capai itu sudah benar-benar berhasil 100% atau belum. Dari yang percakapan ini tadi kan Pak Nur sudah menyampaikan strategi, cara-cara untuk bisa berupaya mencapainya dengan kolaborasi dan sebagainya. Nanti kabari ya Pak, apalagi saya boleh untuk observasi di kelas. Boleh. Terima kasih Pak Nur atas jawabannya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat. Jadi saya juga saling sharing seperti ini ya. Terima kasih ya Pak Nur. Ya, sama-sama. Saya Mungkin ada tambahan dari Bu Weni nanti pengajar praktik saya. Terima kasih Bu Retno. Sebenarnya selama sudah melakukan praktek pasca observasi yang berbasis coaching seperti itu. Sebenarnya saya ingin tanya dulu perasaan Bu Retno sendiri setelah mempraktekkan percakapan pasca observasi berbasis coaching dengan Pak Nur ini, bagaimana rasanya? Awalnya duduk Bu, duduk terus karena kan belum pernah terus ini dengan Pak Nur setelah dilakukan ternyata ya lega gitu. Saya jadi juga mengukur kemampuan saya, oh ya ternyata ketika saya pembelajaran pun kadang juga seperti yang Pak Nur sudah direncanakan tapi belum semuanya ada yang terlewat gitu. Sekarang udah Bu. Terkait dengan untuk percakapan pasca observasi ini kan berbasis coaching ya, bagaimana Bu Retno kemudian menggali Pak Nur untuk kemudian bisa menemukan hal-hal yang bisa dikembangkan untuk lebih baik lagi. Terkait dengan tadi yang sudah dilaksanakan Bu Retno, menurut penilaian Bu Retno sendiri, apakah Bu Retno sudah tadi ketika coaching apa yang sudah baik dan mungkin ada yang masih perlu ditingkatkan dari Bu Retno? Tadi ketika coaching saya kurang apanya ya, sudah baik saya apanya, mungkin Bu Retno bisa menilai sendiri terkait dengan proses coachingnya Bu Retno terhadap Pak Nur sendiri tadi. Saya kurangnya itu kurang memberikan pertanyaan yang pemantik gitu. Memang saya keterbatasan, saya memang pengennya tuh langsung to the point gitu, nggak terbiasa untuk menggali informasi, tapi saya kepengennya langsung orang yang bersama saya yang bercakap itu langsung bilang tujuannya apa. Nah, di situ yang saya kurang untuk pertanyaan untuk menggalinya. Iya, Kalau yang sudah baiknya, kalau sudah baiknya dari awal tadi udah saya menanyakan ke Pak Nur dari awal area pengembangannya apa, terus rencananya itu yang nantinya bisa dilakukan. Menurut saya udah melakukan. berarti tadi juga kalau Bu Retno terkait dengan menggali terkait rencana pengembangan dirinya dari Pak Nur tadi, menurut kurang maksimal. Kurang maksimal. Jadi masih belum secara detail seperti itu. Jadi kurang. itu kalau dari Bu Retno ya, tadi sudah ada yang baik, ada yang masih dibuat. Kalau dari Pak Nur sendiri, tadi ketika di coaching ya, di percakapan pasca observasi oleh Bu Retno sendiri, menurut Pak Nur, apakah tadi Bu Retno sudah bisa menggali
ditanyakan belum gitu, terkait dengan tujuannya sudah tercapai belum tadi sudah semua kurang sudah sudah itu sebelum ya itu perlu digali lagi kolaborasinya gimana kalau lama memang pengennya cepat selesai itu the point ya kalau ya saya ucapkan selamat tadi sih kan karena memang kita belajar ya untuk percakapan observasi sudah cukup baik dan sudah berhasil menanya juga jadi memang tadi Bu Retno sendiri kan akhirnya sudah bisa menemukan tadi mungkin pertanyaan pemantiknya kurang gitu ya dan juga mungkin karena ini jawaban yang juga tadi terkait pertanyaan pemantik tadi kan sebenarnya kita itu menggali berdasarkan yang dijawab misal tadi ketika Pak Nur menjawab di kelas itu masalahnya anak kemudian ada yang bosan bicara sendiri nah tadi kemudian Bu Retno kembali ke tidak menindaklanjuti dengan pertanyaan selanjutnya mungkin tadi belum ya tapi Bu Retno terus tadi malah menyampaikan yang pengamatannya Bu Retno yang saya amati Pak ya, jadi ini belum yang ini digalinya belum selesai sampai nanti ke mau mengembangkannya gimana tapi sudah yang dari sisi yang lain tapi sih tadi akhirnya di akhir sih akhirnya disatukan seperti itu ya. Tapi akhirnya coachingnya ada yang terloncat seperti itu ketika Pak Nur menyampaikan masalah ini belum digali ini sampai detailnya kira-kira mungkin yang menyebabkan itu apa Pak jadi kan saya ya ketika anak seperti itu kalau menurut Pak Nur mungkin penyebabnya apa karena coaching kan menemukan sendiri ya penyebab masalah itu apa kemudian menurut Pak Nur ya tidak seperti itu seperti apa itu jadi intinya coaching kan menemukan sendiri dari yang di coaching seperti itu tapi secara keseluruhan karena ini memang baru pertama ya praktek